Visi kebinekaan yang ingin saya lakukan di sekolah ini adalah bagaimana anak-anak saya itu toleransi, kemudian menghormati perbedaan, menghormati inklusi, dan tidak terjadi intoleransi di sekolah ini. Di sekolah kami pada hakikatnya ada 3 kegiatan. Pertama, kegiatan intrakurikuler pembelajaran, kemudian kegiatan eskul. Kami juga menambah dengan kegiatan pembiasaan. Jadi pembiasaan di sekolah kami untuk Islam adalah salat duha setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan non-Islam itu setiap Selasa, Rabu, Kamis juga. Jadi salat duha ini tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita meningkatkan keimanannya. Jadi salat duha ini kita laksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pada jam 7.20. Setelah salat duha dilanjutkan dengan kegiatan zikir. Setelah zikir dilanjutkan dengan kegiatan kultum bahasa Inggris. Dampak daripada kegiatan zikir, salat duha, yaitu meningkatnya keimanan peserta didik. Dengan indikatornya, anak-anak rajin salat, anak-anak tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalnya di masyarakat, mereka sudah terbiasa kegiatan zikir salawat. Jadi kalau dia terjun ke masyarakat, mereka sudah terbiasa. Begitupun juga kegiatan kultum, anak-anak pada saat Ramadan, mereka juga ceramah di masjid-masjid. Karena mereka sudah terbiasa pada saat kultum di sekolah setelah salat duha. Subhanallah walhamdulillah. Saya Femi Grace, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Saya sudah mengajar di SMP 1 ini selama 5 tahun. Di SMP 1 ada kegiatan kerohanian bagi peserta didik yang non-muslim, yaitu ibadah pagi. Nah, ibadah pagi ini berlangsung ketika peserta didik yang muslim mengadakan sholat duha, yang non-muslim diberi kesempatan untuk melakukan ibadah pagi. Nah, rangkaian ibadah pagi yang kami lakukan itu
ada pembukaan yang diambil bagian oleh siswa, kemudian ada doa bersama, kemudian ada puji-pujian, dan juga ada perenungan yang dilakukan oleh peserta didik secara bergantian setiap ibadah pagi. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Dari lagu seperti Rusa yang Haus itu mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana selalu merindukan firman Tuhan, merindukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, sehingga mereka itu mampu menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, terutama di sekolah. Mereka mampu menebarkan kasih, bukan hanya kasih kepada Tuhan, tetapi mengasihi teman-teman yang berbeda dengan mereka. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menurut saya sosok Bu Femi ini kan selalu menerapkan sikap-sikap yang terdapat di dalam Alkitab, Kak, seperti berbuat baik, berbicara yang baik, dan selalu menuntun kita untuk mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah dari Alkitab atau dari Tuhan, Kak. Untuk kegiatan kerohanian dilaksanakan setiap hari. Nah, saya melakukannya secara bervariasi. Tidak monoton ibadah pagi saja, tetapi kami selingi dengan pendalaman Alkitab, kami selingi dengan berbagi pengalaman atau sharing apa permasalahan yang mereka hadapi di sekolah ini. Dan berkatnya sebelum memulai ibadah kita yang akan Saya selalu ikut, Kak, pembiasaan rohani, apalagi setiap pagi. Karena yang saya rasakan di pembiasaan rohani itu kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita lebih mendalami apa yang kita baca dari Alkitab, Kak. Teman-teman yang sama-sama diberkati Tuhan Yesus, dari hal ini kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup. Di sekolah ini kebinekaannya sudah sangat baik karena sekolah ini merangkul anak-anak yang non-muslim dalam hal berbagai kegiatan di sekolah, baik itu intra maupun ekstrakurikuler yang sudah disediakan di sekolah. Saya mengikuti School Basket dan Pramuka. Nah, awal mula masuk Pramuka itu saya cuma penasaran, Kak. Karena saya melihat keseruan dari teman-teman saya yang masuk Pramuka. Karena, Kak, saya masuknya itu belum dari awal, tapi di pertengahan ekskul. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa di Pramuka ini kita menjaga kekeluargaan yang erat bersama teman-teman kita dan kebersamaannya juga. Dan saya tertarik masuk basket karena saya ingin meningkatkan skill di olahraga saya, Kak. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih kepada sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah, guru-guru dan juga murid-murid karena sudah memberikan kami kesempatan partisipasi dalam berbagai kegiatan dan juga menerima kami dengan baik. Anak-anakku semua, kebinekaan adalah harta yang sangat berharga. Diibaratkan warna-warni bunga di taman. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya harus menghormati perbedaan, menghargai toleransi, menghargai inklusi.
SMA Kristen 1 Salatiga ini merupakan SMA tertua di kota Salatiga. Berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 1951. Pada saat itu didirikan di Jalan Dr. Sumardi nomor 10, itu oleh Perkumpulan Perguruan Kristen Jawa Tengah Utara. Namun di tahun 55 itu berubah menjadi Yayasan Perguruan Kristen Salatiga Pusat. Tradisional betul, cuan kalau kita baca sama-sama, cuan oh, yang ras, cuan oh, artinya apa Vanessa? Visi sekolah kami terwujudnya lulusan yang cerdas, berkarakter dan berjiwa Pancasila, berprestasi, adaptif di era global, serta peduli lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan. Jadi harapan kami, anak-anak yang dididik di SMA Kristen 1 ini berkarakter dan berjiwa Pancasila, sehingga anak-anak sungguh menghayati nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, di sekolah ini juga dikembangkan sebuah filosofi bahwa semua pribadi berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya siapapun itu, dari latar belakang budaya apa, dari suku apa, dari agama apa, semua harus dihormati, dikasihi dan dicintai. Karena mereka adalah insan ciptaan Tuhan yang begitu berharga. Di SMA Kristen 1 ini terjadi berbagai keragaman, sehingga kami selalu menyebut kita belajar dalam kebinekaan begitu. Jadi baik guru, karyawan maupun peserta didik, mereka datang dari berbagai tempat yang berbeda. Sehingga SMA Kristen 1 ini ibaratnya Indonesia mini begitu ya. Untuk guru sendiri itu ada keragaman baik suku maupun agama dan tentu budaya ya. Jadi guru di sini ada yang beragama Kristen, ada yang Katolik dan ada juga yang Muslim. Demikian juga untuk peserta didik. Tadi saya sampaikan seperti Indonesia mini, jadi ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang Manado, ada yang dari Sumba, kemudian Jawa, juga Tionghoa. Nah, dengan keberbedaan itu mereka boleh bekerja, belajar bersama-sama. Dan selama saya memimpin sekolah ini sejak tahun 2005, itu bersyukur insya Allah tidak pernah ada timbul sebuah konflik yang menyebabkan perpecahan atau ketidaknyamanan di dalam berkarya dan belajar di sekolah ini. Untuk peserta didik kami, jumlah yang paling banyak itu memang beragama Kristen, kemudian yang kedua itu Muslim, Islam, itu juga fluktuasi antara 20–30%. Kalau untuk saat ini itu ada 26% siswa kami yang beragama Muslim. Kemudian baru Katolik, kemudian ada juga Konghucu hanya 2 siswa, dan ada yang Buddha itu hanya 4 siswa. Nah, kita bersama-sama ada di sekolah ini, satu dengan yang lain saling mendukung, saling mensupport, saling menghargai, karena memang dari budaya sekolah dan juga dari kurikulum kita mengkondisikan untuk bagaimana dalam keberbedaan itu tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Kami mengemas kurikulum yang mendukung iklim kebinekaan. Itu baik dalam proses belajar mengajar maupun juga melalui kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Yang salah satunya tema adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu sungguh-sungguh sangat mendukung kehidupan kebinekaan di sekolah ini. Itu karya yang dihasilkan luar biasa. Jadi nanti ditampilkan dalam bentuk namanya Expressive Day yang bersama-sama dengan gelar karya. Di situ anak-anak berhasil membuat film tentang kebinekaan di sekolah ini, di Kota Salatiga, kemudian juga membuat karya-karya, membuat pentas seni yang bertemakan keberbagian atau keberbedaan. Misalnya tari-tari dari daerah Sumba, dari daerah Papua, kemudian fashion show dengan berbagai macam pakaian adat. Termasuk juga di dalam regulasi kami menyelenggarakan 5 hari belajar. Pada hari Jumat, anak-anak sudah selesai pembelajaran pada pukul 11.15. Mengapa? Karena untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang Muslim untuk bisa sholat Jumat. Demikian juga di sekolah, walaupun sederhana itu tersedia musola. Itu berarti memberikan kesempatan pada saat waktunya luhur, guru-guru memberikan kesempatan kepada anak-anak mengingatkan untuk bersolat lebih dahulu. Nah, itulah proses-proses pembelajaran baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang mendukung tentang kehidupan kebinekaan di sekolah kami. Di samping itu juga melalui tata tertib sekolah sebelum peserta didik memulai belajar, kita sudah mensosialisasikan program sekolah, tata tertib sekolah kepada orang tua dan juga peserta didik. Sehingga nanti dari tata tertib itu orang tua bertanda tangan, peserta didik bertanda tangan. Apa sanksi punishment yang harus diterima manakala anak-anak tersebut melanggar peraturan tata tertib sekolah. Anak-anakku yang sungguh saya kasihi sebagai peserta didik SMA Kristen 1 Salatiga, Ibu sungguh berharap, berpesan, segala sesuatu yang selama ini sudah berjalan dengan baik, di mana sekolah kita adalah Indonesia Mini. Sahabat-sahabat kita datang dari berbagai pulau dengan budaya yang berbeda, dengan agama yang berbeda. Namun kita ada bersama di tengah keluarga besar SMA Kristen 1 Salatiga. Dan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita memiliki dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga apapun itu, kebudayaannya, agamanya, latar belakang sosial ekonominya, mereka adalah sahabat-sahabat kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya, mari kita terus merawat keberbedaan kita, kebinekaan kita. Betapapun kita berbeda, tetapi kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika di tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.